Salam sehat bagi kita semua. Assalamualaikum, Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Tabe Salamat Linggo Malatai, Salam Sujud Karendeng Malempang, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata, Arus. Perkenalkan, nama saya Edi Salamiang, saya Putri Kalimantan Tengah, bertempat tinggal di Jalan RT Amirono, kilometer 4,5 Palangkaraya. Menyadari situasi sekarang, dampak dari pandemi membawa banyak perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dampak pertama yang sangat terasa dan mudah sekali dilihat adalah melemahnya daya beli masyarakat secara luas. Dampak kedua, ketidakpastian akibat pandemi mengakibatkan banyak masyarakat ragu untuk memulai investasi, dan pengusaha pun ragu untuk melakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Dampak ketiga adalah pelemahan ekonomi daerah dan nasional. Penurunan penerimaan pajak, perlambatan pertumbuhan ekonomi menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dan nasional di kala pandemi. Dampak keempat adalah pergeseran pola bisnis dan penerapan bisnis model yang tidak biasa. Dampak kelima yang cukup signifikan adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Pemerintah daerah perlu menyadari kondisi yang real yang terjadi di masyarakat. Pemerintah perlu hadir dalam memberikan terobosan dan bantuan agar dampak efek pandemi COVID-19 di sektor ekonomi tidak terus berkelanjutan dan semakin berpengaruh negatif kehidupan masyarakat secara luas. Investasi di sektor pariwisata, hiburan, seni budaya, travel, transportasi, kuliner yang dahulu cukup ramai diminati saat ini turun sangat drastis. Ditambah PPKM yang membatasi pergerakan di berbagai destinasi wisata. Sebagai contoh kecil, runtuhnya investasi usaha di kala pandemi. Tetapi sektor yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah adalah sektor pariwisata. Ini merupakan usaha yang dapat memperbesar pendapatan asli daerah dengan program pengembangan dan pemanfaatan sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat mendukung dalam pembangunan ekonomi. Pariwisata dipandang sebagai kegiatan yang mempunyai multidimensi dari rangkaian suatu proses pembangunan. Pembangunan di sektor pariwisata menyangkut aspek sosial budaya, ekonomi, dan politik. Hal tersebut sejalan dengan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan yang menyatakan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan objek dan daya tarik wisata Indonesia, serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa. Visi pengembangan pariwisata. Kontribusi sektor pariwisata bagi peningkatan perekonomian Kota Palangkaraya dirasakan masih relatif kecil. Sementara daerah ini memiliki aset, potensi, dan daya tarik pariwisata yang demikian besar, memiliki prospek yang sangat baik. Di samping itu, pengembangan pariwisata Kota Palangkaraya ini diharapkan dapat menunjang upaya pemerintah Kota Palangkaraya untuk mendayagunakan seluruh potensi dan daya tarik pariwisata yang ada dapat membangun perekonomian daerah, sehingga eksistensi Kota Palangkaraya sebagai salah satu daerah tujuan wisata betul-betul dapat diwujudkan secara nyata di dalam rangka mendukung program pembangunan pariwisata nasional. Untuk itu, visi pembangunan pariwisata Kota Palangkaraya adalah terwujudnya Kota Palangkaraya sebagai destinasi pariwisata yang handal dan terkemuka di dunia, berdaya saing dan berkelanjutan yang berbasis kearifan lokal untuk kesejahteraan masyarakat. Visi pembangunan pariwisata. Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah bahwa dalam 4 tahun ke depan diharapkan pembangunan kuliner dan pariwisata Kota Palangkaraya menjamin keberlangsungan ekonomi, kehidupan sosial budaya, pelestarian lingkungan hidup, dan pelestarian kebudayaan daerah, serta memberikan ruang pada masyarakat lokal untuk menggali potensi guna menghasilkan produk-produk yang berdaya saing dalam peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan, sehingga menjaga dan melestarikan sumber daya alam, budaya, dan sejarah sebagai ciri khas daerah, meningkatkan kualitas masyarakat menuju sumber daya manusia wisata yang berakhlak mulia, berbudaya, berdaya saing, dan sejahtera,
memajukan pariwisata berbasis kerakyatan dan berwawasan pembangunan berkelanjutan, mewujudkan sistem pengelolaan pariwisata yang baik, profesional, dan keadilan, pemenuhan kebutuhan sarana prasarana penunjang pariwisata berdasarkan protokol kesehatan. Sasaran pembangunan pariwisata. Untuk mencapai visi dan misi tersebut di atas, maka ada sasaran pengembangan yang perlu dicapai dalam pengembangan pariwisata di wilayah Kota Palangkaraya adalah mempertahankan dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke kawasan pariwisata Kota Palangkaraya saat ini, baik wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara. Berdasarkan permasalahan yang ada, maka pengembangan pariwisata di wilayah Kota Palangkaraya diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan pemerintah daerah tersebut. Melalui upaya peningkatan kesempatan usaha dan kesempatan kerja dari subsektor pariwisata dan sektor-sektor pendukungnya, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan alam dan sosial budaya masyarakat Kota Palangkaraya. Strategi pengembangan pariwisata. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka dalam pengembangan pariwisata di Kota Palangkaraya di masa mendatang diperlukan upaya-upaya pengembangan untuk mengatasi masalah-masalah yang menghambat peningkatan jumlah dan lama kunjungan wisatawan di wilayah Kota Palangkaraya. Agar pembangunan pariwisata dapat dilakukan secara lebih terkonsep dan terkoordinir dengan baik, maka terdapat beberapa strategi pengembangan yang perlu dilakukan, antara lain: 1. Pengembangan pariwisata yang hendak dilakukan tetap memperhatikan berbagai faktor yang sangat prinsipil, yaitu nilai-nilai agama, kebudayaan, adat istiadat yang telah menyatu dalam kehidupan masyarakat daerah. Kedua, membuat rencana induk pengembangan pariwisata ini dibuat atas dasar berbagai kondisi objektif di daerah, sehingga apa yang hendak disajikan di dalam rencana induk dapat meningkatkan potensi yang ada. 3. Pengembangan pariwisata harus betul-betul relevan, logis, dan realistik, serta mudah dioperasionalisasikan di dalam program-program pembangunan pariwisata di daerah ini. 4. Pengembangan media sosial sebagai sarana promosi pariwisata zaman milenial, yaitu berdampak pada peningkatan lama dan pemerataan kunjungan wisatawan di setiap objek dan sarana daya tarik pariwisata. 5. Penataan lingkungan dan memperhatikan protokol kesehatan untuk meningkatkan kualitas objek dan daya tarik pariwisata yang ditawarkan. 6. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pariwisata, baik yang berskala pelayanan kawasan wisata. 7. Peningkatan kerjasama antar instansi dan pengelola kawasan pariwisata. 8. Peningkatan kesadaran masyarakat dan akan manfaat kunjungan wisatawan, serta pentingnya pemberian pelayanan yang baik terhadap wisatawan yang berkunjung ke objek-objek pariwisata di wilayahnya. 9. Peningkatan penyediaan tenaga kepariwisataan yang terlatih cukup baik untuk melayani kunjungan wisatawan ke wilayah pariwisata Kota Palangkaraya. 10. Pembentukan lembaga atau unit pengelolaan pariwisata yang bertanggung jawab dalam pengembangan kepariwisataan di setiap kawasan pariwisata yang beranggotakan wakil-wakil dari seluruh pihak terkait pengembangan kepariwisataan di tiap kawasan pariwisata. Realisasi pengembangan pariwisata. Dalam hal ini kita harus melihat apa yang dibutuhkan masyarakat di zaman milenial dan akan tetap berpotensi untuk generasi akan datang, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan menjaga dan melestarikan apa yang menjadi ciri khas Kalimantan Tengah, yaitu sungai dan hutan. Berdasarkan prinsip di atas, maka yang dapat kita lakukan adalah: pertama, membuat tempat berkumpul yang nyaman, aman, bersih untuk keluarga atau teman kerabat, serta lanting yang menjadi khas daerah. Kedua, menyajikan makanan sehat dan kerajinan lokal yang menjadi khas daerah dan dapat dijangkau masyarakat. Ketiga, membuat beberapa tempat berfoto secara berkala untuk mendukung para seniman lokal yang cocok untuk generasi milenial yang dapat membantu mempromosikan dalam peningkatan minat wisatawan. Yang keempat, membuat kegiatan yang dapat menarik wisatawan seperti pasar, pameran, atau perlombaan. Yang kelima, menyediakan tempat pemancingan, arena bermain, wisata air yang menjadi ciri khas daerah yang cocok dilakukan bersama keluarga dan teman kerabat.
Yang keenam, menyediakan ruang pertemuan untuk kegiatan kerohanian dan masyarakat atau wisatawan. Yang ketujuh, menyediakan lahan parkir yang luas dan aman dengan mendukung akses jalan yang mudah untuk wisatawan berkunjung. Dari rangkaian di atas masih banyak potensi yang perlu dikerjakan untuk meningkatkan pariwisata Kota Palangkaraya, yang dimana akan berkaitan pada kesejahteraan masyarakat yang tentunya cocok untuk generasi milenial dan tetap menjaga dan melestarikan budaya ciri khas daerah. Langkah awal program kerja saya tertarik dengan lokasi Pramoyan Bawah. Yang dahulu para wisatawan ramai berkunjung ke bawah. Para wisatawan duduk-duduk di pondok-pondok untuk menikmati senja di sore hari bersama keluarga, menikmati pemandangan jembatan Kahayan dari jauh, sembari menikmati jajanan lokal yang dijual di sekitar situ, berfoto selfie, dan dengan prasarana dan sarana yang ada di sana. Setelah saya survei beberapa waktu yang lalu, saya menemukan beberapa hal yang harus dikerjakan supaya dapat mendorong wisatawan tertarik datang kembali dan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat di sana. Langkah awal yang akan saya lakukan adalah pertama, menetralisir permasalahan yang mungkin terjadi dan mencari dukungan dari masyarakat sekitar. Langkah kedua saya, memperbaiki manajemen serta berkonsultasi dengan beberapa instansi terkait. Langkah selanjutnya adalah setelah berkoordinasi dengan beberapa instansi terkait, saya akan membenahi sarana dan prasarana seperti menyiapkan stand jajanan lokal di sana, kafe apung, goes, lahan parkir, toilet umum, hotspot wifi, lokasi foto booth secara berkala, dan tidak menutup kemungkinan saya juga akan membuka floating market di sana yang sesuai semua dengan protokol kesehatan. Selanjutnya, mensosialisasikan ke masyarakat sekitar dan juga melalui media sosial sehingga wisatawan tertarik dan ingin berkunjung ke sana. Rencana besar saya selanjutnya, saya akan membangun area wisata baru yang letaknya masih di sekitar jembatan Kahayan, yaitu lokasi yang masih terjangkau dan masih memiliki ciri khas daerah kita berupa sungai dan hutan. Melihat tingginya minat masyarakat untuk memancing, namun belum ada prasarana yang lebih mudah untuk dijangkau dari pusat Kota Palangkaraya, maka wujud nyata saya akan membangun area pemancingan sekaligus pondok-pondok untuk memasak dan menikmati hasil pancingan wisatawan tersebut, disertai arena wisata air, tempat bermain anak, dan lahan parkir. Demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat diterima dengan baik. Terima kasih, salam sehat.